Terlihat jelas seperti ini. Kita boleh mengaduk perlahan-lahan agar santan tidak pecah. Dan juga kita sambil menunggu kuah menyusut. Masak semuanya. Episode kali ini kita akan memasak rendang daging sapi. Bumbu-bumbu yang kita butuhkan yang sudah kita siapkan di sini, diantaranya cabai merah, bawang putih, bawang merah, jahe, kemiri, daun salam, daun jeruk, serai, kayu manis, kembang lawang, pala, kapulaga, daun kunyit, daun jahe, dan bumbu utamanya laos. Ini kita siapkan juga bumbu pelengkap. Di sini ada kelapa yang sudah diparut, kita campurkan dengan ketumbar. Ini nanti akan kita sangrai lalu kita haluskan. Inilah rahasia utamanya bumbu rendang Sumatera. Laos yang sudah kita siapkan tadi kita potong-potong, lalu kita haluskan menggunakan blender. Tidak terlalu halus ya, dihaluskan kasar aja. Laos yang kita butuhkan untuk ukuran daging sapi 1 kilo itu sekitar 1/4 laos. Cuma tergantung selera, lebih suka banyak laosnya atau sedikit. Karena kalau agak banyak akan lebih terasa lagi, ras rendangnya itu akan lebih terasa lagi jika menggunakan laos agak banyak. Rendang khas Sumatera itu lebih dikenal dengan rempah-rempah, yaitu laosnya ini. Laosnya itu dibanyakin biar aromanya lebih khas. Laos yang sudah kita potong-potong tadi kita blender kasar ya, tidak usah terlalu halus. Laos yang sudah kita blender tadi ya, jangan terlalu halus, masih ada serat-seratnya nggak apa-apa. Rendang khas Sumatera itu banyak bumbunya, tapi disitulah yang jadi ciri khas utama, aroma laos. Jadi kita siapkan sedikit minyak goreng untuk sangrai kelapa yang sudah kita siapkan ini bersama dengan ketumbar. 1 kilo daging kita menggunakan ketumbar 1 sendok makan. Ini kita jadikan satu, kita sangrai seperti ini. Kita tunggu sampai warna kuning kecoklatan. Kita aduk terus biar gak lengket sampai warna berubah menjadi kuning kecoklatan. Lalu nanti jika selesai kita akan menghaluskan kelapa gorengnya. Kelapa yang sudah kita sangrai sudah siap untuk dihaluskan. Seperti ini penampakannya. Ini akan kita haluskan dalam keadaan masih panas. Kalau sudah dingin akan susah untuk menghaluskannya. Ini kita akan haluskan sampai benar-benar halus ya. Inilah hasil kelapa sangrai yang sudah kita haluskan. Seperti ini ya. Langkah membuat rendang selanjutnya adalah semua bumbu yang sudah kita haluskan kita tumis satu persatu. Di sini kita sebutkan kembali ada cabai merah yang sudah kita blender halus,
bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe. Ini juga kita blender halus. Ini laos bumbu utama yang bikin aroma rendang menjadi khas. Itu di sini laos yang sudah kita haluskan kasar. Di sini juga ada serondeng kelapa yang sudah kita haluskan bersama dengan ketumbar pala. Lalu bumbu pelengkap selanjutnya di sini kita menyiapkan asam jawa, bawang merah yang sudah kita iris sedikit. Di sini ada daun kunyit dan daun jahe, ada serai, kayu manis, kembang lawang, kapulaga, ada cengkeh ya. Sini. Baiklah, kita akan masuk ke tahap berikutnya. Kita siapkan sedikit minyak goreng untuk menumis bawang merah. Sini kita akan menunggu sampai minyak agak panas, lalu kita akan menumis bawang merahnya terlebih dahulu. Ikuti terus ya. Langkah pertama, kita menumis bawang merah. Kita tumis bawang merah seperti biasa ya, sahabat masak semuanya, sampai aroma bawang tercium harum. Seperti ini, sudah berwarna kuning keemasan bawang gorengnya. Kita akan menambahkan cabai, mencampurkan cabai. Kenapa kita goreng bawangnya terlebih dahulu? Agar aroma minyak gorengnya khas bersama dengan bawang merah ya, sahabat masak semuanya, agar lebih wangi masakannya. Kita goreng cabai ini sampai setengah matang atau setengah masak. Kita aduk terus biar tidak lengket ya. Jika sudah merasa cabai sudah agak setengah matang, lalu kita akan mencampurkan bumbu selanjutnya, yaitu bawang merah ataupun bawang halus dan jahe yang sudah kita haluskan. Itu kita campurkan agar menjadi satu. Di sini cabai yang sudah kita campurkan bersama tumisan bawang merah sudah setengah matang ya. Kita akan mencampurkan bawang merah, bawang putih, jahe, dan kemiri yang sudah dihaluskan. Kita akan campurkan menjadi satu. Kita aduk rata sampai tercium aroma bumbu wangi masakan tentunya ya, sahabat masak, bukan wangi parfum. Terus kita aduk. Seperti ini. Kita tidak menggunakan kunyit ya. Warna ini
khasnya dari cabai merah. Untuk 1 kilo daging kita menggunakan 1,5 on cabai merah, biar tidak terlalu pedas. Tapi bagi yang suka pedas, porsi sebenarnya itu 1 kilo daging itu adalah 2 on cabai merah. Cabai merah sudah setengah matang, bumbu-bumbunya ini tadi. Kita akan menambahkan daun-daunannya atau bumbu pelengkapnya ya. Kita tambahkan jadi satu, kita aduk sampai layu, daun-daunannya layu, biar aroma khas dari rempah-rempahnya tercium khas, tercium wangi. Seperti ini ya sahabat masak semua. Memang bikin rendang itu agak ribet, cuma kita akan menikmati hasilnya nanti, tidak akan kecewa. Jangan pernah bosan untuk memasak ya bunda-bunda sekalian. Jika sudah layu daun-daunnya, kita akan menambahkan laosnya ya. Sama halnya seperti tadi, kita akan mengaduk kembali hingga tercampur merata. Jangan pernah takut untuk mencoba ya bunda, sahabat masak semuanya. Insya Allah hasilnya tidak akan kecewa. Kita di sini tidak menggunakan bumbu jadi atau bumbu saset, tapi di sini kita benar-benar meracik dari rempah-rempah asli ya. Semuanya kita racik sendiri. Butuh kesabaran sahabat masak semuanya. Karena sabar itu indah, bukan begitu? Kita tunggu sampai bumbu-bumbu semuanya masak ya. Kita lihat di sini bumbunya sudah masak, sudah tercium wangi ya, sudah harum. Kemudian kita tambahkan asam jawa, sedikit asam jawa. Kita aduk kembali. Lalu kita masukkan santan kelapa. Satu kilo daging kita menggunakan 1 buah kelapa, santan dari 1 buah kelapa ya. Kita siram seperti ini. Kita aduk sampai menyatu dengan santan.
Kita aduk sampai merata. Kita akan menunggu sampai mendidih, sedikit mendidih. Sebelum kuahnya mendidih, santannya mendidih, kita akan mencampurkan kelapa yang sudah dihaluskan seperti ini, agar aroma rendang khas Sumatera semakin tercium. Kita aduk sampai merata kembali, sembari menunggu kuahnya mendidih untuk memasukkan daging sapi. Santannya sudah mulai mendidih. Kita akan memasukkan daging yang sudah kita bersihkan, yang sudah kita cuci bersih ke dalam santan yang sudah mendidih ya. Agar tidak bosan ataupun jenuh karena menunggu terlalu lama, kita berpantun sedikit. Bumbu-bumbu sudah bercampur di dalam kuali. Subscribe-lah terlebih dahulu, kita akan lanjut video kembali. Kita masukkan daging sapi sedikit demi sedikit. Tapi kali ini kita menggunakan sedikit paru. Seperti ini ya. Kita aduk sampai merata. Terlihat jelas seperti ini. Kita boleh mengaduk perlahan-lahan agar santan tidak pecah. Dan juga kita sambil menunggu kuah menyusut, daging juga akan menjadi empuk. Seperti ini ya, sahabat masak semua. Sahabat masak sekalian, menunggu hingga kuahnya menyusut dan juga sampai prosesnya selesai atau yang dinamakan rendang, itu cukup menyita waktu atau memakan waktu yang cukup lama ya. Cuma tidak perlu khawatir, sesekali bisa kita aduk. Namun bunda-bunda jangan terpaku sama ini saja, bisa disambil dengan mengerjakan pekerjaan yang lain. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampau. Itulah peribahasanya yang cocok untuk para bunda sekalian. Tidak harus terfokuskan dengan satu masakan. Semangat terus para bunda sekalian.